Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama channel Kang Hasna. Kali ini aku ada pembahasan suatu cara ngasah gunting ya. Banyak kesalahan cara ngasah gunting ya. Jadi di teman-teman konveksi atau tukang jahit, permak apa, banyakan bisa jahit, bisa ngobras, tapi kadang tidak bisa cara ngasah gunting. Jadi semakin gunting itu diasah, tapi bukannya tajam tapi malah tumpul ya. Nah, kali ini aku kedatangan teman seperti yang kemarin, teman dia ahli dalam cara mengasah gunting. Oke, segitu aja. Tapi sebelum kita ketemu pembahasan sama temen aku yang cara ngasah gunting itu, tapi dukung channel ini di subscribe and komennya, beri dukungannya terus agar channel kita selalu berkembang. Oh yes. Halo, assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada teman konveksi yang kerja di jahit, obras ya. Jadi selalu memakai gunting. Jadi banyak cara mengasah gunting. Sebenarnya yang benar itu cara ngasah gunting atau yang salah cara ngasah gunting itu gimana? Kemudian ada juga teman aku yang bercerita kepada aku, kenapa katanya gunting diasah bukannya tajam malah tumpul gitu. Ya, kenalkan dulu ke Abang subscribe. Nama saya Roni, pakar gunting lah kalau orang itu pakar gunting. Cuma kali ini ada dua alternatif pertanyaannya dari Kang Hasna ini. Yang pertama, kesalahan mengasah gunting, dan yang kedua cara benar mengasah gunting. Kita bahas yang pertama, kesalahan dulu. Jadi sahabat subscribe, cara atau yang dimaksud salah mengasah gunting itu kebanyakan orang asal. Ada yang menggunakan contoh ini. Emang ini besi ini. Kalau kita paham, emang ini besi, cuman kita nggak boleh ngasah asal begini nih. Nah, ini kesalahan fatal. Mengapa saya katakan demikian? Kalau di orang jagal daging itu, kambing atau sapi itu ininya baja asli. Dan di sini pun nggak halus, agak Kasar ya. Kasar kayak garis-garis begitu. Itu pun kalau emang ininya baja asli, cara ngasah guntingnya pun nggak lurus. Oh gitu ya. Ya, nah, jadi harus ada teman konveksi nih, dia ngasah pakai besi gini. Karena dia sering lihat tutorial cara ngasah gunting dengan besi, kemudian si gunting ini tidak tajam. Apa salah cara ngasahnya apa gimana? Salah. Jadi itu pun saya tekankan ya, walaupun kita istilahnya ada besi yang istilahnya di teman konveksi nih Ya. Obeng, wah kita ngasah katanya buru-buru. Itu pun kita jangan lakukan. Kenapa? Satu, ini bukan baja, bukan serping. Dan adapun kalau emang ini baja, serping asli kayak tukang jagal kambing, jagal sapi, itu pun dia harus miring, harus mengikuti mata gunting ini. Oh gitu ya. Jadi tidak lurus gitu ya, harus tidak miring gitu ya. Jangan begini. Kalau begini kan mata gunting itu akan tumpul. Miring pun kita harus ke belakang, set gitu. Oh gitu ya. Set. Nah, tapi dengan saat ininya baja ya, serping kalau bahasa serping. Ya jadi bahan ininya harus baja, bukan yang cepat kalah ya. Bukan asal, bukan kayak di anak teman-teman subscribe yang di konveksi itu kebanyakan pakai obeng atau di tiang-tiang apa kan ada tuh di mesin tuh. Ya.
Nah, yang kedua, kenapa gunting suka nggak tajam atau tumpul? Di sini ada permainan yang namanya poros gunting. Aslinya kan kalau kita belah atau kita bahas satu-satu, ini sebenarnya peso ya. Kalau kita satu jalur itu sebenarnya peso. Ketika disebut gunting karena ada poros tengah, diaduin tuh begini. Nah, gitu. Kuncinya ini poros tengah ini penting. Kalau kita emang udah tajam, udah mata gunting udah kayak silet, kita dimainkan di tengah. Contoh, ini kan kendor nih. Ya. Nah, ini kurang maksimal, kita kencengin, posisi kencenginnya begini. Kita lurusin, kita kencengin. Tapi setelah diasah ya. Tuh, kencengin. Tuh. Udah agak kayak bunyi, tuh. Nggak terlalu berat, baru kita tes. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, menurut saya nih, ngasah gunting itu yang saya telah ceritakan bagian yang pertama itu, sebenarnya ada yang dengan air, ya, ada dengan minyak. Kalau bagi saya, hukum daripada besi itu atau tembaga sebenarnya bagus pakai minyak. Teman-teman yang pakai air silakan, saya tidak nyalakan, tapi saya berbicara efektif. Kenapa? Satu, minyak itu mengandung atau zat-zat yang anti karat. Contoh minyak mesin boleh, minyak sayur boleh, ya kan? Atau minyak yang lain boleh lah. Terus ketika tajaman, kalau yang namanya minyak ini kan serbuk baja nih. Nah, ini juga baja akan mengundang yang namanya sensitivitas daripada ketajaman mata gunting ini. Kalau sama air lama, tapi kalau pakai minyak yang namanya tajam cepat, asal kita tekannya jangan berubah. Yang kemarin saya ceritakan itu jangan berubah, harus kita kasih minyak terus. Nah, begitu Bang. Ya, sebenarnya kalau ngasah ini ya, kenapa perbedaannya amplas dengan batu ini ya? Nah, jadi kadang sebenarnya cara ngasah gunting ini bagusan yang mana? Buat kadang ada yang amplas. Aku yang sering menggunakan cara ngasah kan selalu menggunakan dengan amplas ini. Nah, perbedaannya apa? Biar sahabat subscribe tahu gitu. Kadang salah mengedukasikan bahwa tidak semua gunting harus pakai amplas kan gitu. Jadi segala harus ada permasalahannya. Boleh pakai amplas, tapi kalau tumpulnya nggak terlalu parah. Kalau yang tumpulnya guntingnya kroak atau bengkok, aku tidak anjurkan pakai amplas ya. Jadi amplas itu tidak begitu pengaruhi. Setelah diasah pakai batu asah, baru ngalusinnya pakai amplas, kemudian pakai minyak. Sebenarnya perbedaannya di apa nih Bang? Nah begini, yang tadi Kang Asna bicara itu benar. Kalau amplas itu tingkatan serbuk bajanya itu tipis. Artinya untuk gunting-gunting yang baru beli, setelah itu ketajamnya kurang, boleh pakai amplas dengan cara istilah kasarnya itu sementara. Tapi kalau untuk gunting yang benar-benar tumpul, harus pakai Gurindra atau apa namanya nih? Batu asah. Batu asahan, karena untuk membentuk karakter mata ini, mata gunting. Gitu ya? Nah, untuk karakter itu artinya harus benar-benar kita bikin karakternya lancip dan tajam. Tapi kalau yang namanya amplas cuma sementara, bisa cuma untuk tidak kontinu tajamnya, sementara lah. Ini amplas ini untuk gunting-gunting yang kelas ringan, contoh kayak gunting kecil, gunting stainless bisa. Gunting contoh ini bisa nih, karena ini kalau dipakai asahan ini akan lebih ibaratnya ausnya itu cepat. Tapi kalau yang gunting gede bisa membentuk karakter mata gunting itu lebih tajam. Gitu. Itu pun disarankan bagi saya dengan praktis dengan minyak.
Saya nggak nyalain dengan air ya, silakan. Tapi saya berbicara efektif dengan minyak. Itu pun kalau ada minyaknya. Kalau nggak ada, ya terserah. Ya, masa sih yang namanya minyak kita nggak punya ya? Apalagi kan ibu-ibu masak pakai minyak, apalagi buat sahabat subscribe yang kerja di konveksi tukang jahit, mesinnya kan ada minyaknya, pasti ada minyak ya. Jadi dia anjurkan harus memakai minyak karena minyak itu tidak efektif, lebih efektif dan tidak membuat karat gitu ya. Jadi pengaruhnya kalau pakai air boleh, di konten-konten lain pakai air juga silakan. Itu kan kita beda-beda konten ya, silakan ya. Cuman kita dianjurkan lebih bagusnya memakai minyak gitu ya, lebih licin gitu ya. Nah itu ada pengalaman lagi buat sahabat subscribe aku ya. Boleh kita nonton konten-konten lain, saling dukung. Cuman kan setiap beda channel, beda ini cara ngasah gunting pun berbeda-beda gitu ya. Nah kemudian ini kan gunting stainless. Apakah boleh gunting stainless itu mengasahkan pakai air atau pakai batu asah gini? Enggak boleh. Jadi kalau khusus gunting stainless itu sebenarnya nggak usah pakai air, nggak usah pakai minyak, itu dengan biasa aja. Itu pun nggak boleh pakai ini, nggak boleh pakai asah. Oh gitu. Batu asah ini nggak boleh ya? Karena di sini sensitivitasnya lebih tinggi daripada gunting ini. Oh gitu. Kenapa? Di sini kalau di persen itu stainlessnya itu 80%, baja cuma 20%. Kalau di A2 sama ini kan kasar nih. Ya. Akan menimbulkan di sini nggak lembut mata. Jadi guntingnya akan kalah sama ini gitu ya. Beda kayak gunting yang ini gitu. Kalau ini gunting ini lebih kuat ya. Kuat, terus bacanya lebih banyak. Dan ini kan yang saya jelaskan di pertama itu, ini ada dua alternatif. Yang pertama bisa pakai amplas. Yang pertama pakai pecahan beling atau kaca. Oh gitu ya. Yang Kang Asna pernah praktekin itu. Ya, aku kan pernah mengedukasikan atau bikin tutorial cara ngasah gunting stainless menggunakan kaca, bisa juga kan ya? Bisa, ya. Jadi lebih praktis gitu ya. Jadi nggak modal cari pecahan gelas kaca itu ya. Oke, segitu aja buat pembahasan cara ngasah gunting. Kita ngambil ilmunya atau yang bermanfaatnya yang seperti tadi dijelaskan sama Kang Roni. Kalau gunting stainless jangan mengasah pakai ini. Boleh mengasah ini tapi harus pakai minyak yang banyak supaya nggak terlalu kasar. Itu lebih bagusnya pakai amplas ini, tapi yang lembut. Tapi yang halus. Yang halus itu ada yang nomornya 500 atau yang nomornya 1000, itu halus. Jangan cari yang kasar gitu ya. Nah kemudian kalau yang gunting ini boleh menggunakan ini, tapi kalau yang tumpulnya terlalu parah, kayak contohnya guntingnya keroak habis gunting besi apa gunting yang lain gitu, apa guntingnya udah bengkok mengakibatkan jatuh, boleh ngasah ini, tapi lebih bagusnya pakai ini ya. Oke, segitu aja. Semoga penjelasan ini semoga bermanfaat buat sahabat subscribe. Dukung terus channel ini supaya channel ini bisa berkembang. Sebelum itu, salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.